Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, wani. Baik, kali ini Bapak Romi tidak akan membahas tentang Persebaya Surabaya. Namun, kalau misalkan Dodo lihat spot, mungkin di dua episode kurang lebih. Lokasi ini sering sekali Bapak Romeo pakai untuk syuting di vlog-vlog Bapak Romeo yang mengundang narasumber. Dan kali ini Bapak Romeo akan coba membahas lebih dalam tentang, karena Bapak Romeo ini juga sering banget beli kopi di sini ya, Nia Cafe, dan Bapak Romeo langsung bersama salah satu ownernya. Dan please welcome Mas Ido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ido, Bapak Romeo ini terima kasih sekali karena sudah dipinjemin lokasi untuk ambil take foto, take video ya, footage untuk vlog-vlog Bapak Romeo, dan ini salah satu ownernya ya. Selain dari Nia Cafe dan lokasi ya. Oke. Mas Ido, ini Bapak Romeo begitu lihat nama Niak ini ya, itu pertama kali yang terbesit itu adalah satu klub sepak bola zaman dulu lah, mungkin saya masih kecil ya, ada Niak Mitra. Nah, kan apalagi desain logonya kalau saya lihat dari Muhindro itu hijau. Dan itu memang identitas dari Niak Mitra. Apa itu ada hubungannya nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ada hubungannya, secara tidak langsung ada, secara tidak langsung. Jadi memang kita pengennya awal itu membuat Niak, karena Niak sendiri awal berangkat pada saat itu dibangun untuk yang sepeda yang saya tahu itu kayak kebanyakan kan dari New International Amusement Center. Jadi mungkin kayak pusat hiburan lah, pusat hiburan di Surabaya pada saat itu. Jadi memang dan Niak sendiri orang-orang mungkin atasnya milenial ya, kalau saya juga belum lahir waktu itu. Itu kan terkenal dengan klub sepak bolanya. Betul. Niak Mitra. Selain Persebaya Surabaya kan? Ya, sebelumnya sebelum Persebaya naik, sebelum Persebaya naik, Niak Mitra itu yang duluan. Dan Niak Mitra itu cukup besar di Asia Tenggara, itu cukup besar. Bahkan pernah mengalahkan Arsenal juga pada saat itu Niak Mitranya. Saya pernah dengar kabarnya seperti itu. Dari situ saya ingin mengambil nama Niak Mitra as kebanggaan Surabaya sebelum berganti ke Persebaya. Dan saya ingin mengambil nama Niak sebagai identitas tidak langsung terintegrasi dengan Surabaya, tapi ada bahasan mengenai pahlawan di situ. Oh iya, nih saya lihat nih, kita semua pahlawan ya, kalau misalnya nggak tahu kelihatan nggak ini ya, ada hashtag kita semua pahlawan. Artinya? Jadi sebenarnya kafe lokasi atau Niak Cafe ini dibangun dengan tujuan yang ada tujuan lainnya selain dari mencari materi. Tujuan lainnya kurang lebih kita pengen dari setiap Rp1.000 yang hasil dari penjualan kita beli nih ya, misalkan saya beli nih 15.000. Nah, ada Rp1.000 yang kita ambil, kita sisihkan untuk kita akumulasikan di akhir bulan dan kita berikan ke petani kopi yang kita ambil kopinya. Nah, petaninya di mana? Dampit. Di Dampit. Dampit itu Malang, Kabupaten Malang. Nah, jadi kebetulan kita punya bukan mitra ya, tapi orang yang petani langsung yang kita ajak untuk bekerja sama. Jadi kita langsung membeli biji kopinya langsung dari petani itu. Prosesnya kita membeli dari mereka dengan harga yang mungkin buat saya lebih baik daripada yang lain lah ya. Dan saya membeli langsung, plus saya minta tolong untuk di roastingkan. Jadi saya membawa ke sini, porsinya sudah dalam bentuk roastingan tapi masih beans. Tapi kalau misalnya dilihat lebih jauh, mungkin petani kopi itu kan ada beberapa banyak ya kebutuhan lainnya yang perlu kita bantu penuhi, sehingga perputarannya dia sebagai petani kopi bisa lancar. Dari situ saya berangkat melihat nggak akan kekurangan juga saya ketika kita menyisihkan Rp1.000 untuk membantu petani kopi. Setidaknya itu entah itu jadi pupuk, entah itu bisa jadi bantu beli bibitnya atau segala macam. At least kita mengajak teman-teman yang membeli bukan hanya sekedar karena rasa mungkin atau karena tempat, tapi karena ada mereka ingin membantu juga ke petani-petani kopi di Dampit.
Seperti itu warungnya. Ini luar biasa dulur-dulur. Jadi yang seperti yang disampaikan Mas Ido tadi, jadi setiap kita pembelian berapapun saja ya. Karena kan di sini ada variatif nih harga-harganya kan. Per Rp1.000-nya akan diberikan kepada petani kopi diakumulasi di akhir bulan dan akan diberikan ke petani kopi di Dampit di Kabupaten Malang tempat dari petani kopi atau Mas Ido mengambil bahannya ini. Dan itu kenapa dituliskan di sini kita semua pahlawan, karena kita membantu. Ya. Luar biasa. Dan saya pikir ini satu konsep yang original dan ini baru yang pertama ya? Atau? Alhamdulillah, mungkin sependek yang saya tahu juga, mungkin belum ada, tapi saya nggak tahu ya. Maksudnya sependek yang saya tahu dari kopi-kopi yang lain mungkin belum ada sih, saya nggak tahu lagi. Tapi ini murni konsep original dari Mas Ido dan Niak Cafe ya? Iya, jadi memang dari awal ketika saya mencoba mengkonsep Niak ini, saya melihatnya, saya meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki simpati. Dan semua manusia pasti di dalamnya punya hero feeling lah. Nah, saya ingin membangkitkan itu dengan cara berbuat sekecil mungkin. Karena superhero pahlawan itu tidak melulu tentang berbuat hal yang besar. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil ini. Paling tidak dengan membeli Niak, kamu tidak hanya untuk melegakan tenggorokanmu atau memuaskan dahagamu, tapi bisa juga membantu salah satu petani tadi ya. Luar biasa. Bisa dibilang Papa Romi ini kayak Avenger akhirnya ya. Jadi nggak dulur-dulur pengen datang ke Niak ini. Itu tepatnya di Flores ya. Jalan Flores nomor 10. Dan lebih gampangnya itu dekat dengan Lombok 22. RSI ya. RSIA Lombok 22 ya. Dan ini ada di jantung kota Surabaya. Kenapa memilih di Niak ini? Lokasinya kenapa di dekat Lombok 22 ini? Sebenarnya lebih pada geografis mungkin ya. Jadi maksudnya kalau bisa kita bicara bisnis kan kita pilihannya antara dua, mendekatkan diri dengan pasar atau mendekatkan diri dengan distributor atau supplier lah kasarnya gitu. Nah, kalau misalnya saya pribadi, saya memilih mendekatkan diri dengan pasar. Secara geografis, tempat ini mungkin di tengah kota, Surabaya Pusat. Betul, nah, di pusat. Akses orang-orang, mungkin teman-teman dari kampus ITS, UNER, atau SMA-SMA di tengah kota pun mudah mengakses ini. Terus juga dari perkantoran-perkantorannya juga cukup banyak. Dari tenaga medis di rumah sakit ibu dan anak atau pasiennya yang pun mau kesini gitu sering juga kesini karena untuk menunggu istrinya mungkin lagi check up atau lahiran, itu biasanya mampir di sini nongkrong juga. Nah, jadi saya melihat secara geografis tempat ini dan lokasi ini mumpuni. Nah, seperti itu kenapa kami memilih Niak di sini, karena itu secara geografisnya menunjang. Jadi di pusat kota, tapi ini menarik gitu loh. Seperti yang disampaikan Mas Ido tadi, karena dulu itu Papa Romi ada 2 anak, dan 2 anak lokasinya ada di rumah sakit lah, yang nggak bisa Papa Romi sebutkan. Intinya adalah di sana itu nggak ada tempat seperti ini gitu Mas Ido. Nggak ada tempat nongkrongnya. Tempat nongkrongnya, artinya ketika kita menunggu ya persalinan, kemudian after persalinan, paling nggak kita bisa keluar ngopi gitu kan. Dan luar biasa sih kalau saya lihat Niak ini sangat luas di sini tuh. Dan di sini tuh selain cafe shop apa saja sih Mas di sini? Jadi kalau misalkan, jadi sebenarnya konsep yang ingin dibangun oleh lokasi adalah semacam kayak satu atap. Jadi satu atap di lokasi itu terdiri dari beberapa tenan. Yang pertama ada Niak sendiri. Setelah Niak ada Mang Noi, itu bahasan tentang makanan. Mang Noi makanan. Kemudian ada Beauty Republic, lebih ke arah eyelash sama tato. Sama cuci sepatu, Lucky Shoes. Lucky Shoes, jadi ada cuci sepatu juga di sini. Jadi konsep yang kalau misalnya kita bicara lokasinya, konsepnya itu lebih ke satu atap. Jadi nanti pun kalau memang dikasih rezeki untuk buka cabang, kita buka cabangnya secara satu atap ini lokasi. Berarti sementara masih di sini saja ya? Sejauh ini masih di Surabaya. Jadi di sini Rek, itu ada berbagai macam, selain cafe shop, ada makanan, tempat cuci sepatu. Dan ada tato. Tapi tato eyelash ya, eyelash namanya. Nah, itu ada di bawah satu atap, istilahnya di bawah Mas Ido. Ya, kurang lebih di bawahnya lokasi. Jadi satu emblem nama lokasi itu membawai beberapa tenan tadi. Tapi itu jadi satu paket. Jadi ketika kita mau membranding itu keluar atau ada mau buka cabang, nggak saya atau mau pindah tempat,
yang dipindah sekalian satu lokasinya. Oke, jadi nanti kalau ada cabang lain itu lokasi ya tetap ada Niak, Yap, ada betul. apa tadi Lucky yang Shoes, makan, tadi Lucky sepatu, Shoes, kemudian Mangnoy makanannya, Mangnoy sama yang Beauty Republiknya. Beauty Republic, oke. Jadi sementara ini masih di sini ya, masih do ya. Sejauh ini masih di sini. Papa Romi doakan mudah-mudahan ya next bisa ada di beberapa cabang karena Amin. Surabaya ini sangat puas Yap. saat ini, dan saya rasa cafe shop ini sudah menjadi kebutuhan kaum milenial saat ini. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Rasanya kalau nggak ngopi, apalagi Christian nih, kalau di kantor masih ngopi nggak makan gitu, nggak tahu ya, makanya. Tapi Mas Ido, apa yang membedakan cafe shop Niak ini dengan cafe shop yang lain? Apa yang beda dari sini? Mungkin ada beberapa hal. Mungkin yang tadi awal sudah saya sampaikan mengenai value. Oke. Secara niatnya ya. Siap. Saya bahasakan secara niatnya, secara value, karena kami ingin mengajak teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan untuk tidak hanya nongkrong itu sekedar untuk nongkrong, beli minum segala macam, tapi ada perbuatan baik atau ada perbuatan pahlawan lah kita sebut. Yang diakumulasi tadi. Yang diakumulasi yang bisa membantu. Itu hal pertama. Yang kedua, kami memang di lokasinya sendiri punya tagline ide dan lokasi. Ide dan lokasi. Jadi harapan kami ketika orang-orang nongkrong di sini atau cangkruk di sini, mereka tidak sekedar cangkruk main game segala macam, tapi di sini bisa jadi diskusi, tempat bekerja, tempat mengerjakan tugas, sehingga menemukan sebuah ide-ide baru yang mana nanti bisa jadi sebuah ide besar di kemudian hari. At least mulainya dari sini. Jadi di sini kami mencoba mengakomodir teman-teman atau siapapun yang mau nongkrong di sini supaya mereka dapat menemukan idenya lah kasarnya. Makanya kami mencoba membuat tempat ini senyaman mungkin, sekosi mungkin. Jadi biar nongkrong itu nggak cuma sekedar nongkrong main game atau kayak gimana, tapi lebih produktif, lebih memikirkan diskusi, dapat ide dan segala macamnya. Papa Romeo itu dapat ide bonita itu ya di sini gitu kan ya. Jadi Papa Romeo coba, dan waktu itu Papa memang kenalnya sama Muhindro karena teman satu kantor, dan kita minta izin dari Muhindro, mungkin Muhindro menyampaikan ke Mas Edo. Dan akhirnya alhamdulillah sudah 2 episode, dan insya Allah 3 episode sudah menggunakan footage di lokasi ini. Luar biasa. Terima kasih banyak malah kayaknya. Terima kasih gitu kan Mas Edo. Oke. Berarti tadi disampaikan bahwa lokasi ini semua hal besar dimulai dari lokasi ini. Harapannya seperti itu. Setiap kita nongkrong di sini, jadi bukan hanya untuk main game, Chris, cuma main game gitu kan ya, hal besar gitu kan dimulai dari sini ya. Dan Mas Ido, apa sih menu favorit di Niak ini? Apa? Kebetulan menu favorit kita ada 2. Yang pertama es coklat strawberry. Es coklat strawberry. Sama yang satunya lagi es kopi susu coklat, es kopi susu kokonat. Es kopi susu kokonat. Karena es kopi susu kokonat itu ya sejauh ini yang paling tinggi pembeliannya 2 itu. Tapi sebenarnya yang kita mau boosting juga itu ada teh tarik sih. Jadi kita punya satu produk ya. Enak banget teh tariknya ini. Teh tarik. Mungkin pembedanya teh tarik kita itu bahan bakunya langsung ngambil dari luar. Dalam artian untuk tehnya ini. Karena cita rasanya dapat berbedanya dari bahannya itu tadi yang dari luar ya. Dari luar. Jadi kata orang sih sepetnya dapat lah dari tehnya, tapi manis dari susunya juga masih dapat. Jadi kalau misalnya mau ditanya apa sih produk unggulannya yang pertama masalah teh tarik tadi yang ini. Tapi kalau untuk yang penjualan tertinggi itu ada di es kopi susu kokonat. Es kopi susu kokonat, sama es susu coklat strawberry. Es kopi susu kokonat, berarti ada degannya dia. Lah itu dia, belum. Emang nggak dimasukin sebenarnya. Karena es kopi susu kokonat bukan tentang degan. Hanya nama. Tapi pakai basic susu kokonat. Susu kokonatnya ya. Jadi bukan susu original, tapi di susunya itu ada susu kokonatnya. Susu kokonat, jadi gitu. Papa Romi kira ada pakai degan, dicampur degan gitu di dalamnya gitu kan. Nggak pakai santan juga kok. Alright, jadi sehat lah. Jadi teman-teman monggo silakan bisa mampir ke lokasi, dan
Papa Romi undang, kalau misalkan pas syuting pasti Papa Romi itu posting di Instagram, disampaikan bahwa jam sekian. Jadi kalau dulu mau datang ke sini, karena cozy place banget, tempatnya gede, apalagi kalau di dalam tempat biasa Papa Romi syuting itu lega banget, udah panjang gitu kan, footage-nya juga dapet. Dan apa namanya, Mas Edo, Papa Romi juga lihat postingan di Niak, ini ada jersey. Oh iya. Kalau misalkan kita datang itu ada potongan 30%. Jika tidak salah, maksudnya gimana sih? Jadi kita kebetulan ada kerjasama dengan komunitas SJC, Surabaya Jersey Community. Ya. Itu kita kerjasama dengan dia. Setiap orang yang datang menggunakan jersey apapun ya, tidak melulu harus jersey Persebaya, tapi jersey apapun olahraganya. Oke. Kalau emang bisa datang bawa kayak jersey renang juga apa sih sebenarnya. Wow. Christian suka bikini. Atau pakai jersey sumo juga masih oke lah. Oh, saya itu. Yang penting semua jersey. Dan semua itu jersey. Sebuah komunitas, bukan? Atau bebas semuanya. Karena di sini SJC ingin mencoba menggandeng semua orang untuk lebih mendalami lah kasarannya mengenai jersey itu sendiri. Makanya dengan kesini kita mengapresiasinya, kalau dia memakai jersey, kita mengapresiasinya dengan memberikan diskon potongan harga 30%. Mungkin paling gampang dari yang harga 15.000 jadi 10.500. Tuh. Jadi dulu kalau misalkan kesini ya, kayak Papa Romi tadi lumayan dapat diskon nih tadi ya. Jadi datang pakai jersey Persebaya langsung dapat potongan 30%. Dan itu tidak melulu terkait jersey sepak bola saja. Tapi mau jersey tadi disebutkan, kalau misalkan klub, punya klub renang atau punya jersey renang gitu kan, bikini, wah nggak apa-apa datang kayak di California gitu kan. Gitu. Tapi ada kumpul-kumpulnya di sini berarti dengan SJC tadi itu. Ya, jadi biasanya mereka ngambil waktu di hari Sabtu sore. Jadi komunitasnya datang jam Sabtu sore, ngumpul-ngumpul bersama teman-temannya komunitas SJC, atau di hari Minggu siang. Siap. Nah, itu biasanya mereka kumpul-kumpul. Nah, itu dari situ kita akhirnya mencoba menjalin komunikasi. Akhirnya terciptalah B2B itu ya? Ya, ke promo 30% tadi. Siap. Jadi harapan kami juga ingin menggandeng mereka supaya mengapresiasi teman-teman yang datang untuk menggunakan jersey dan segala macam itu dapat potongan 30%. Berarti nongkrong, bikin satu, jadi kalau misalkan mau diskusi lah di sini bareng, memulai suatu hal yang kecil menjadi besar, ya di sini tepatnya, di lokasi, kita di Niak sambil ngopi, dan ada potongannya juga. Mas Edo, kira-kira sampai kapan itu? Kalau promo jersey ini rencananya dari Juli tanggal 17 kemarin, tanggal 20 kemarin. Oke, berarti sudah jalan 5 hari lah ya? 5 hari. Dari tanggal 20 sampai ke Agustus. Sampai Agustus? Tanggal 30 Agustus. Oke, berarti ini kurang lebih masih ada 1 bulan, ya? Masih satu bulan. Jadi kalau teman-teman pengen datang ke sini sama pacar, sama keluarga, sama sahabat, mau bisa datang, karena sekali lagi tempatnya emang cozy place banget, dan makanan di sini beragam, terus kopi di sini juga enak-enak, coffee shopnya, dan bisa membantu sesama juga. Bisa membantu petani juga. Betul gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ke sini, kalian itu Avengers gitu ya. Jadi pahlawan gitu kan. Tapi di sini tuh Mas Edo, ada nggak sih nobar-nobar? Kalau nobar sejauh ini, pertama karena pandemi mungkin ya. Jadi ya kita nggak ada nobar juga. Yang kedua, nobar itu mungkin butuh perizinan dan segala macam, dan kita memang tidak ke arah sana. Kita tidak ke arah untuk mengajak nobar dan segala macam. Ya alasan utamanya memang karena pandemi, Mas. Pandemi ya. Ya kita semua lah. Saya pikir gara-gara Congorna ini hampir semua terdampak, dan mudah-mudahan lah pandemi ini bisa segera berakhir. Dan kita benar-benar bisa, ya yang usaha bisa lancar, yang menjadi karyawan juga perusahaannya juga bisa kembali pulih gitu kan. Dan karena yang paling kena itu dari congornya itu ya pengusaha-pengusaha gitu. Kemudian ada jam malam, waktu dibatasi dan sebagainya. Kadang-kadang ide itu bisa keluar itu bisa jam subuh-subuh. Ya, itu tadi. Gitu loh Mas Edo. Mas Edo, terakhir, kedepannya harapannya
niat dan lokasi ini seperti apa sih? Apa namanya impian kedepannya? Impiannya mungkin sederhana secara niatnya. Kami pengen bisa lebih banyak lagi menggandeng petani-petani. Oke, petani kopi. Kita pengen lebih banyak lagi bisa membantu sesama. Membantu petani-petani kopi untuk bisa memberikan mungkin bantuan. Itu dari bibit atau pupuk atau segala macam. Semakin banyak, yang harapan kita semakin banyak petani-petani yang bisa kita gandeng. Kalau hari ini memang mungkin baru hanya satu petani yang bisa kita kerjasamakan. Tapi harapan kita mungkin bisa jadi sebuah koperasi mungkin di Dampit sana atau sebuah perkumpulan petani yang mana bisa kita langsung bantu. Jadi bisa akumulasi bisa lebih besar lah. Karena bagaimanapun juga saya tidak bisa membantu lebih banyak kalau misalnya teman-teman juga nggak datang lebih ke sini. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi hal sangat kecil sekali, hanya kita beli ya. All item di sini. Mau yang americano harga 5.000 sampai ke es kopi coconut mungkin yang harga 15.000. Semuanya komitmen niat Rp1.000-nya kita ambil untuk akumulasikan kirim ke petani kopi di Dampit. Dan nantinya kalau misalkan bisa besar itu bukan hanya di satu petani ini saja di satu tempat ini, tapi bisa ke tempat-tempat yang lainnya. Bisa luar biasa sekali. Dan apa namanya jujur itu satu perbuatan yang sangat mulia sekali. Dan monggo dulur bisa datang ke tempatnya di Jalan Flores nomor 10 dekat dengan Lombok RSIA Lombok 22. Mas Ido, Papa Rumi, thank you banget. Terima kasih banyak sudah dikasih waktu, karena Papa Rumi pengen banget ngobrol sama pemiliknya gitu, ownernya, dan Mas Ido ini langsung, karena yang ngapunten kurang lebih tiga episode Papa Rumi belum sempat ngobrol dengan Mas Ido. Siap. Ya, jadi sekali lagi Papa Rumi, thank you banget sudah dipinjemin tempat lokasi ini. Dan monggo silakan dulur-dulur sekali lagi yang mau datang bisa langsung datang ke Jalan Flores nomor 10 samping RSIA Lombok 22. Mas Edo, lancar buat niat, lokasi dan tenan-tenan yang lainnya. Amin. Dan Papa Romeo tunggu untuk kalau sudah buka cabang, nanti Papa Romeo pengen langsung datang ke cabangnya yang baru. Siap. Ya, siap. Sekali lagi sukses, lancar ke depannya dan makin besar lokasinya. Tadi Kumang ngobrol Papa Romeo dengan owner dari lokasi dan niat dengan Mas Edo yang ya Papa Romeo pasti pinjam tempat ini untuk biasanya ngobrol bareng bonita atau ngobrol dengan pemain. Dan mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo seger-seger loh, di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one.